Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Anggraini. Saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai topik sejarah pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, saya membagi fase sejarah pendidikan di Indonesia dalam 4 bagian. Yang pertama, zaman kolonial Belanda. Yang kedua, pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau nasional. Yang ketiga, pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Yang keempat, era reformasi. Selanjutnya, zaman kolonial Belanda. Memasuki zaman kolonial Belanda, pendidikan di Indonesia sangatlah terbatas. Kemajuan aspek bidang pendidikan di Indonesia menjadi lebih cukup baik ketika masuk era tahun 1900-an, yaitu pada masa Ratu Juliana berkuasa pada kerajaan Belanda. Pada tahun 1899, Gubernur Jenderal Hindia pada saat itu dijabat oleh Van Deventer menggunakan praktik politis etis, etische politik. Moto yang dibawa pada praktik politik etis adalah DRS Kult, di mana artinya adalah hutang kehormatan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Rakyat Indonesia dididik untuk menjadi tenaga kerja rendahan, bahkan tidak dibayar. Sistem kerja rodi diberlakukan pada masa ini. Tenaga rakyat pribumi diperas habis-habisan. Belanda membuat politik pendidikan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi mereka, menguntungkan bagi Belanda dan merugikan bagi Indonesia. Pada masa pendidikan kolonial telah menghasilkan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam pergerakan nasional dan tokoh-tokoh yang peduli terhadap pendidikan, yang berjiwa nasionalis dan berjiwa patriotis untuk memperjuangkan dan membela nasib bangsa Indonesia. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda setelah pertama kali Belanda menerapkan politik etisnya di Indonesia dapat digambarkan di antaranya: 1. Adanya pendidikan dasar yang terdiri dari jenis sekolah dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam proses pendidikan, yaitu sekolah ILS, HCS, dan HIS. Ada juga pendidikan dasar dengan menggunakan pengantar bahasa daerah untuk proses pembelajaran, yaitu sekolah Belanda, IS, VS, dan VGS, serta pendidikan dasar peralihan. Selanjutnya, pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau nasional. Politik etis yang diterapkan oleh Belanda dalam bidang pendidikan ternyata dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kemunculan kaum-kaum pendidik dan pergerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan yang bergerak melalui organisasi pendidikannya, yaitu organisasi Taman Siswa. Pendidikan di Indonesia mulai tertata dan telah menemukan jati dirinya. Ki Hajar Dewantara mengharapkan pendidikan yang ditujukan kepada manusia yang sejati, manusia yang merdeka, berkaitan dengan kebudayaan, kebangsaan, dan adat istiadat, perilaku membaca dan menulis, serta berhitung. Selanjutnya, pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang merupakan bentuk kepentingan identitas kekuasaan terhadap bangsa Indonesia. Jepang dengan gerakan 3A-nya ternyata dapat mengambil hati rakyat Indonesia. Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 April 1942 dengan tujuan menyebarluaskan propaganda militer Jepang dengan usaha dapat mengambil rasa simpati rakyat Indonesia. Gerakan 3A memiliki arti Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Moto tersebut yang akhirnya sangat berpengaruh besar dalam perubahan di berbagai ruang lingkup kehidupan rakyat Indonesia, termasuk ruang lingkup pendidikan. Konkretnya adalah, landasan pendidikan Jepang membawa rakyat Indonesia untuk bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan Jepang, yaitu kemakmuran bersama Asia Raya. Pada akhirnya, pendidikan mulai bergeliat dengan dibukanya sekolah-sekolah seperti sekolah desa atau dalam bahasa Belanda Volkschool, sekolah lanjutan Vervolkschool, sekolah pribumi lengkap Veldtweede Klasschool, sekolah lanjut putri Meisjes Vervolkschool sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 12 pada waktu itu. Selanjutnya, pendidikan periode 1945 sampai dengan 1969. Pada masa kemerdekaan Indonesia, khususnya pada awal kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1969, cita-cita pendidikan nasional bangsa Indonesia sudah melakukan 5 proses revisi dan perubahan.
seperti yang telah tertulis dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Suwandi tertanggal 1 Maret 1946 bahwa tujuan pendidikan bangsa Indonesia berpusat kepada penanaman jiwa kepahlawanan. Kurikulum pada satuan pendidikan pada masa ini bertujuan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kesadaran para pelajar Indonesia untuk menjadi bagian dari berbangsa dan bernegara, dapat mengembangkan pendidikan jasmani, mewujudkan pendidikan perilaku dan karakter, serta mampu memberi perhatian lebih kepada kesenian dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Fokus utama pendidikan pada periode ini adalah pemerintah wajib menuntaskan pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagai langkah untuk anak-anak bangsa menyelesaikan pendidikan dasar. Selanjutnya, era reformasi. Pada kurikulum pendidikan nasional Indonesia, reformasi pada bidang pendidikan meliputi hampir seluruh aspek di dalamnya yang ada pada sistem pendidikan nasional. Contohnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menyatakan jika 80% dari jenis urusan terkait pendidikan yang dipegang oleh pemerintah pusat dan provinsi harus diberikan dan dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota, dalam kerangka otonomi daerah yang diberlakukan pada tahun 2001. Bukan itu saja, satuan pendidikan pun diikutsertakan untuk ikut mengelola sistem pendidikan melalui manajemen yang berbasis sekolah atau school-based management pada tahun 1997 sampai tahun 2000 saja untuk seluruh tingkatan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, mencapai angka 5% anak putus sekolah ataupun putus pendidikan. Pemerintah mengusahakan sektor pendidikan ini agar tidak terbengkalai, namun setiap tahunnya rata-rata mencapai angka 12% dalam era krisis. Diadakan juga program nasional yang berkaitan dengan pendidikan bernama GPS atau Jaringan Pengaman Sosial yang diberikan untuk membantu keluarga miskin maupun dana pendidikan BOS atau Bantuan Operasional Sekolah yang dihadirkan oleh pemerintah untuk membantu sekolah agar memberikan pelayanan dan proses pembelajaran yang lebih optimal kepada para peserta didik. Baiklah, sekian pemahaman saya mengenai sejarah pendidikan di Indonesia. Thank you for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.